Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arbima Wahyu Haryanto dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang peran organisasi Islam di Indonesia. Disusun oleh kelompok 5. Anggota kelompok Arbima Wahyu Haryanto, Dimas Yogi Alfianto, Muhammad Ridwan, Romat Irianto, Wisnu Adi Nugraha, dan Winanti Nur Lestari. Wawasannya keislaman. Organisasi sosial keagamaan sangat besar perannya dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Organisasi terbesar NU dan Muhammadiyah mempunyai andil besar dalam memperjuangkan kemerdekaan. Walau terkadang berbeda pandangan di antara anggotanya, tetapi secara organisasian bertujuan adalah mencapai Indonesia merdeka. Peran ulama Islam pada masa perang kemerdekaan. 1. Membina kader-kader umat Islam melalui pesantren dan aktif dalam pembinaan masyarakat. 2. Turut berjuang secara fisik sebagai pemimpin perang. Peranan organisasi dan pondok pesantren pada masa perang kemerdekaan. A. Serikat Dagang Islam atau Serikat Islam. B. Muhammadiyah. C. Nahdlatul Ulama atau NU. D. Persatuan Indonesia atau Persis. E. Sumatera Tawalib. F. Nahdlatul Wathon. G. Matlaul Anwar. Sejarah singkat Muhammadiyah. Organisasi Islam Muhammadiyah didirikan di kota Yogyakarta oleh Kyai Haji Dahlan pada tanggal 18 November 1912. Tepatnya pada bulan Dzulhijjah 8 Dzulhijjah 1330 Hijriah atau November 18 November 1912 Masehi. Peran Muhammadiyah di era kemerdekaan. Keterlibatan Muhammadiyah dalam perumusan dasar negara ditunjukkan oleh Ki Bagus Hadikusumo dan Kahar Muzakir dalam ikut keanggotaan BPUPKI guna merumuskan dasar negara dan akhirnya BPUPKI diganti PPKI. Peran Muhammadiyah di era sekarang. Peran Muhammadiyah di era sekarang yaitu hadirnya amal usaha Muhammadiyah di seantero negeri. Sejarah singkat NU. Pendirian NU tidak dapat dilepaskan dari pendirian beberapa organisasi yang muncul sebelumnya seperti Nahdlatul Wathon 1914 dan organisasi Tasbirul Afkar 1918 yang didirikan di Surabaya. Organisasi NU didirikan di Surabaya pada tanggal 31 Januari 1926. Dua tokoh penting dalam upaya pembentukan NU adalah Kyai Haji Hasyim Asy'ari dan Kyai Haji Wahab Hasbullah. Nahdlatul Ulama yang berarti kebangkitan para ulama merupakan salah satu organisasi masyarakat terbesar di Indonesia. Peran NU dalam memperjuangkan kemerdekaan. Peran NU pada awal pendirian. Pada masa awal pendirian, NU sudah melakukan berbagai upaya untuk memajukan masyarakat Indonesia. Salah satunya dengan upaya yang dilakukan adalah memajukan di bidang pendidikan dengan mendirikan banyak madrasah dan pesantren. Peran NU masa pemerintahan Jepang. Tokoh NU terlibat sebagai anggota BPUPKI dan PPKI, sehingga terlibat langsung dalam perumusan pernyataan kemerdekaan. Peran dan perjuangan NU masa kemerdekaan 1945 sampai 1959. 1. Mengeluarkan resolusi jihad. 2. NU dalam tubuh Masyumi. 3. NU sebagai partai politik. 4. NU membentuk Liga Muslimin Indonesia. 5. NU dalam pemilu 1995. 6. Menumpas gerakan PRRI. 7. Menerima UUD 1945 sebagai konstitusi. Peran dan perjuangan NU masa Orde Lama 1959 sampai 1966. NU menerima konsep demokrasi terpimpin. NU menerima konsep demokrasi terpimpin yang diusung oleh Soekarno tidak lain berdasarkan pertimbangan fiqhiyah. NU menuntut pembubaran PKI. Pada tanggal 5 Oktober 1965, NU beserta ormas-ormas lainnya menuntut adanya pembubaran PKI dan menyerahkan agar umat Islam membantu ABRI dalam mengupas gerakan 30 September 1969.
Peran dan perjuangan NU masa Orde Baru 1966 sampai 1998. Kebijakan penyederhanaan partai. Semangat persaudaraan dalam tubuh Partai Persatuan Pembangunan atau PPP awalnya sangat kuat, namun pada hal itu tidak berlangsung lama, sebab ketika adanya pengajuan RUU perkawinan, Kyai Haji Bisri Sansuri sebagai wakil NU menolak adanya RUU tersebut berisi pasal-pasal yang bertentangan dengan hukum perkawinan dalam Indonesia. NU kembali ke Kitah 1926. Pada Muktamar NU ke-26 di Semarang tanggal 6 sampai 11 Juni 1979 menyatakan akan kembali menjadi jamiah seperti tahun 1926. Asas Pancasila dan NKRI sebagai bentuk final bagi bangsa Indonesia. Sejarah Persatuan Islam Persis didirikan tepat pada tanggal 12 September 1923 Masehi di Bandung, Jawa Barat oleh sekelompok orang Muslim. Persis didirikan dengan tujuan untuk memberikan pemahaman Islam yang sesuai dengan aslinya yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan memberikan pandangan berbeda pemahaman Islam tradisional yang dianggap sudah tidak orisinal karena bercampur dengan budaya lokal, sikap taklid buta, sikap tidak kritis dan tidak mau menggali Islam lebih dalam dengan membuka kitab-kitab hadis yang sahih. Sejarah Sumatera Tawalib. Sejarah Sumatera Tawalib tidak bisa dipisahkan dengan sejarah surau dan berbagai organisasi yang terdiri di Minangkabau. Istilah surau di Minangkabau sudah dikenal sebagai datangnya Islam surau. Dalam sistem adat Minangkabau adalah kepunyaan suku atau kaum sebagai pelengkap rumah gadang yang berfungsi sebagai tempat bertemu, berkumpul rapat dan tempat tidur bagi anak laki-laki yang telah akhir balik dan orang tua yang telah uzur. Sejarah Nahdlatul Wathon. Beliau berjuang mendirikan Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah NWDI karena beliau merasa penyebaran pengembangan Islam melalui sistem pendidikan kemadrasah yang dimana menurut pandangan beliau saat itu adalah lombok fardu ain, dan juga beliau melihat pada masa itu banyak sekali kebodohan terbelakangan yang melanda sebagai masyarakat wilayah Lombok Timur, terutama di kalangan remaja Sasak yang diakibatkan oleh banyak tekanan dari tindakan polisi kolonial Belanda dan kerajaan Hindia Bali yang beratus-ratus tahun menguasai daerah Lombok. Sejarah Matlaul Anwar didirikan oleh Kyai Haji Muhyasin di Manis, Jawa Barat. Organisasi ini banyak bergerak di bidang pendidikan, sedang dalam bidang perjuangan melawan penjajah banyak disalurkan lewat Syarikat Islam. Sekian, bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.